Joda. Salam Tuan Syarifuddin. Apa kau sudah selesaikan tugasmu? Iya Tuan, pesan Anda telah sampai kepada Ratu Joda. Tapi mohon maaf Tuan. Aku tidak berpikir bahwa Ratu Joda akan datang ke sini untuk menemui Anda. Tapi aku yakin bahwa setelah membaca suratku itu, Ratu Joda itu pasti akan menemui diriku. Aku mohon maaf Tuan, tapi apa yang Anda tulis dalam surat itu yang akan memaksa Ratu Joda untuk datang ke sini? Aku sudah menulis sesuatu yang membuat Ratu Joda akan datang untuk bertemu denganku. Wanita Rajput sangat peduli dengan nyawa suami mereka, karena mereka bisa pergi sejauh apapun yang mereka kehendaki, hanya untuk menyelamatkan nyawa suami mereka dari ancaman bahaya. Tapi siapa yang dapat menimbulkan bahaya bagi Raja? Adik ipar. Aku tidak membicarakan diriku. Aku membicarakan ipar yang lain, yaitu Abu Mali. Aku tidak mengerti apa aku harus mempedulikan surat ini dengan serius atau tidak. Aku merasa sangat gelisah. Bagaimana jika hidup yang mulia benar-benar berada dalam bahaya? Joda, aku tidak mempercayai Syarifuddin sama sekali. Bagaimana bisa kau mempercayai orang yang telah merencanakan sebuah konspirasi terhadap yang mulia Raja? Dan kenapa dia tidak menceritakan hal itu pada orang lain tapi kepadamu? Mungkin dia ada maksud yang lain. Aku juga bertanya-tanya, Muti. Dia berada dalam penjara, lalu bagaimana dia bisa tahu bahwa hidup yang mulia berada dalam bahaya? Apa mungkin bahwa setelah dibebaskan, Adam kan merencanakan sebuah konspirasi terhadap yang mulia Raja? Dan Syarifuddin mungkin menyadari kenyataan ini. Aku harus bertemu dengannya untuk menemukan kebenarannya. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Bagaimana bisa kau pergi dan tanpa seizin yang mulia Raja? Nyawa yang mulia Raja itu lebih penting daripada izinnya. Aku akan menghadapinya. Aku tidak ingin nantinya menyesal karena aku lalai. Jika ada hal yang buruk terjadi nanti, aku tidak akan mampu memaafkan diriku atas apa yang akan terjadi pada yang mulia Raja. Aku harus pergi. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Syarifuddin. Aku harap tidak ada yang tahu tentang pertemuan ini. Sekarang katakan, kenapa kau memanggilku ke sini? Aku ingin bicara denganmu, Ratu Joda. Aku sudah terbaring di sini sendirian untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada satupun yang berbicara denganku. Bahkan datang tapi tidak bicara. Terkadang-kadang dinding ini bicara denganku. Kau pasti pernah mendengar ungkapan bahwa dinding punya telinga. Jadi dinding mendengar sesuatu dan kemudian memberitahu. Lalu aku mencari dirimu, Ratu Joda. Aku datang kemari karena kau ingin memberitahuku sesuatu tentang yang mulia Raja. Kau adalah suami adik iparku dan dia mencintaimu. Tapi apa yang kau lakukan padaku? Kau mencoba membuktikan bahwa aku wanita tidak bermoral. Kau menginginkan yang mulia membunuhku. Aku tidak bisa memaafkanmu setelah apa yang terjadi. Aku tahu kalau aku sudah membuat kesalahan yang besar, Ratu Joda. Aku tahu itu. Bahwa kau memang tidak pernah berhubungan intim dengan yang mulia Raja. Lalu kenapa kau memanggilku ke sini? Kau bisa mengirim surat itu kepada yang mulia Raja, kepada Ratu Ruqayyah, ataupun Maham Angga. Atau kau bisa menulis semuanya dalam surat itu. Kenapa kau harus memanggilku kemari? Aku sudah menanyakan hal-hal yang ingin aku tanyakan. Jika kau tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaanku ini, maka aku akan pergi. Aku tahu, Ratu Joda, bahwa hanya kau yang akan memahami hal ini. Sebenarnya, Abu Mali telah melarikan diri dari kamu. Dan dia telah menempatkan seseorang di Agra, lalu berencana untuk membunuh sang raja.
Bahkan kau telah merencanakan sebuah konspirasi terhadap Yang Mulia. Aku terbaring di dalam penjara. Aku memahami semua kesalahanku yang pernah aku buat, Ratu Joda. Aku ingin bertaubat karena kesalahanku itu. Aku ingin menolong Yang Mulia Raja dengan menyelamatkan nyawanya, Yang Mulia. Ratu Joda, Adam kan mendapatkan kesempatan lain. Bahkan aku ingin membuktikan bahwa aku setia pada Yang Mulia Raja. Bahkan aku ingin bersatu dengan kekasihku. Tapi kenapa aku harus percaya kepadamu, Syarifuddin? Ada seseorang yang aku ingin membuatnya menjadi milikku. Dan aku menunggu kebersamaan dengan dia. Aku benar-benar mencintai orang itu. Rambutnya panjang, kecantikan wajahnya, dan juga aroma parfumnya. Dan pelukannya, aku merindukannya. Dan aku sudah pernah kehilangan dia. Tapi aku ingin bersatu kembali dengannya. Baksibano, percayalah padaku. Demi dia aku berani berbuat sesuatu. Karena informasi yang kudapat bahwa Abu Mali akan menyerang Agra segera. Serangan yang akan diberikan dari dalam istana. Tolong lakukan sesuatu, Ratu Joda. Jika bukan untukku, tolong lakukan sesuatu demi Baksibano. Tolonglah percaya padaku. Semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Aku tidak bisa menolong Yang Mulia Raja jika aku tetap berada di sini. Hanya kau yang bisa menolong Yang Mulia Raja. Coba pikirkan tentang itu, Ratu Joda. Dan aku pastikan bahwa informasi yang kuberikan ini tidak salah, Ratu Joda. Baiklah. Aku akan menyampaikan pesan ini pada Yang Mulia Raja. Terima kasih. Aku pergi. Aku tidak mengerti jika nyawa Yang Mulia dalam bahaya. Kenapa dia tidak mengatakan hal itu pada orang lain? Kenapa dia memilih mengatakannya kepada aku? Dia bisa mengatakannya pada Baksibano atau Ratu Ruqayyah. Kenapa dia malah memilihku? Mungkin dia berpikir bahwa aku bisa melakukan sesuatu. Dia berada di dalam penjara, jadi dia tidak tahu bahwa Yang Mulia tidak percaya padaku. Hubungan kami telah berubah sejak kedatangan Benazir. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang sedang kau lihat? Apa kau tidak bisa melihat bahwa saat ini aku sedang berada dalam dilema besar? Tolonglah bantu aku. Tolong tunjukkan jalan keluar dari masalahku. Joda. Astaga, ada apa? Kenapa kau berteriak seperti orang gila? Kau akan berteriak dengan sukacita setelah mendengar berita yang akan kusampaikan. Memangnya apa itu? Joda, kau tahu Putri Sifani datang ke Agra dengan Pangeran Bagwandas. Benarkah? Iya, bukankah aku sudah bilang kau pasti akan berteriak? Ya, aku ingin bertemu dengannya. Ayo. Yang Mulia, kita punya hasil yang tinggi dari hasil panen saat ini. Kejayaan untuk Yang Mulia Raja. Pangeran Bagwandas dari Amer di sini dengan adiknya Putri Sifani. Apa yang membawa Bagwandas kemari? Bawa dia ke sini dengan hormat. Salam Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Salam Bagwandas. Selamat datang. Sifani. Tuhan memberkatimu. Katakan, apa yang membawamu kemari? Adakah sesuatu yang mendesak? Tidak. Ayah ke Mathura untuk mandi suci.
Sifani ingin bertemu Joda. Jadi karena itulah, aku membawanya bersama. Ayah akan berada di Mathura selama 10 hari. Jadi Sifani bisa berada di sini selama waktu itu. Itu hebat. Sifani datang ke Agra untuk pertama kalinya. Dia akan melihat tempat ini dan menghabiskan waktunya dengan kakaknya. Kau tiba di waktu yang tepat. Joda telah merindukanmu dari beberapa hari. Lihatlah, Joda. Kau sangat merindukan keluargamu, benar kan? Takdir berada di sisimu. Wah, Sifani. Salam yang Salam mulia. yang mulia. Tuhan memberkatimu. Aku senang bertemu denganmu. Dengar, Joda. Layani Sifani dengan baik. Pastikan bahwa dia selalu diperlakukan dengan baik di istana ini. Ayo. Salam. Maaf, aku pergi dulu. Kau baru tiba. Tinggallah beberapa hari. Tapi aku harus pergi untuk menemui ayah. Karena ayah di sana sudah menungguku. Seperti katamu, Raja Barmal akan di sini selama 10 hari. Jadi aku memintamu untuk tinggal. Sesuai keinginan yang mulia. Aku tidak bisa percaya bahwa kau benar-benar bersamaku sekarang. Kehadiranmu ini seperti mimpi bagiku. Kenapa? Aku datang ke sini pada waktu yang tidak tepat. Jujur, ini adalah kesempatan tepat untukku. Karena aku datang kemari dengan ayah. Jika tidak, aku tidak akan pernah diizinkan untuk meninggalkan Amer. Aku tidak bermaksud begitu. Kau boleh datang kapanpun. Kau bisa datang menemuiku kapanpun kau menginginkannya. Aku hanya sedang... Ada apa? Katakan padaku dengan jelas, ayo. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi pada pikiranmu. Bahkan Yang Mulia Raja tampak sangat bahagia. Apakah ada kabar baik? Atau itu karena cintamu? Coba lihat, kau bicara seperti seorang wanita tua dan bijaksana yang membahas asmara denganku. Aku kan telah tumbuh besar. Jadi hal yang dulu kau bahas dengan Sukania sekarang bisa kau diskusikan denganku. Oh begitu, jadi kau tahu bagaimana bermain dengan kata-kata. Sekarang katakan, bagaimana kabar semua orang di sana? Semua di sana baik-baik saja, Kak. Ibu sangat merindukanmu dan Sukania juga, sehingga kadang-kadang dia mulai menangis. Tapi aku senang bahwa kalian berdua sekarang hidup bahagia. Bagaimana dengan nenek? Oh iya, nenek mengirimkan sebuah pesan untukmu, Kak. Apa katanya? Dia bilang bahwa dia ingin menjadi nenek buyut secepatnya. Jika kakak mau, aku bisa memberikan pesan ini kepada Yang Mulia Raja. Kau bicara terlalu banyak ya. Moti, buatkan sesuatu untuk makan Sifani dan tetaplah bersamanya. Aku akan segera kembali. Tapi kemana kau akan pergi sendirian? Aku akan ikut bersamamu. Moti, aku bukan anak kecil, aku tidak akan tersesat. Lagi pula kau tidak harus bersamaku setiap saat. Tetaplah dengan Sifani ya. Sifani, kenapa kau melakukan semua ini? Kau adalah tamu di sini, berkelilinglah dan beristirahatlah. Biar aku yang melakukannya. Tidak, Moti. Kau boleh pergi, aku bisa melakukannya. Aku di sini untuk melakukan itu semua. Moti, kau harus mengikuti perintahku. Hanya ikuti perintahku dan pergi dari sini. Sifani sayang, kita berdua saling mencintai. Tapi kita tidak pernah bisa bersatu karena pembatasan sosial. Kau seorang putri, dan aku seorang pengrajin biasa. Tidak mungkin bagi kita untuk bersatu saat kita berada di Amer. Tapi aku telah menemukan solusi. Aku akan pergi ke sebuah kuil Mathura untuk beberapa pekerjaan. Tolong datanglah ke Agra, ke tempat kakakmu. Entah bagaimana caranya, aku akan datang ke Agra dan Mathura dan membawamu pergi. Lalu kita akan menikah. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Sifani. Hormatku, Tezwat.
kasih. Sebenarnya aku telah menjatuhkan sisirku. Tolong ambilkan untukku. Salam Tuan Putri. Tolong kirim pelayanmu kemari. Aku akan memberikannya padanya. Kenapa kau tidak mau melihatku? Karena memang seharusnya aku tidak boleh melihatmu, Tuan Putri. Kenapa tidak? Karena aku hanya rakyat biasa. Jadi akan lebih baik jika kau tidak melihatku. Jika ada orang yang melihat kita berbicara seperti ini, maka aku akan mendapatkan hukuman, Tuan Putri. Kau seperti seorang pengecut. Aku miskin, tapi bukan pengecut. Kau berpikir bahwa aku seorang pengecut, tapi aku hanya ingin menjaga batasanku. Aku hanya ingin melakukan tugasku saja. Itu adalah tugasmu untuk mengikuti perintah putri. Aku memerintahkanmu untuk memberikan sisirku, itu saja. Maafkan aku, Tuan Putri, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimana bisa kau memiliki keberanian untuk menolak seorang putri? Ya Tuhan, ini indah. Aku minta maaf padamu karena kau harus bersusah payah datang kemari. Tapi aku mohon pahamilah keadaanku. Siapa namamu? Tejuan. Aku sangat marah denganmu, tapi aku sangat senang melihat senimu. Ini sangat indah. Tapi jangan menganggap dirimu lebih rendah. Kualitas pekerjaanmu menentukan kelebihanmu, ingat itu. Dan kau sangat efisien dalam pekerjaanmu. Jujur, kau itu sangat hebat. Aku masih ingat saat pertama kali kita bertemu. Cinta begitu aneh. Cinta tidak mengenal batas. Dan juga cinta tidak mengikuti logika. Aku bahkan tidak menyadarinya. Aku jatuh cinta dengan pengrajin biasa. Aku bisa melakukan semuanya untukmu. Itu sebabnya aku meyakinkan ibu untuk datang ke Agra dan menemuimu. Karena aku tidak mau kehilanganmu. Aku juga mencintaimu. Aku tidak mempunyai cukup racun untuk membunuhmu, ular kecil. Kau telah kehilangan nyawamu. Jika kau hidup, aku akan membutuhkan racunmu setelah beberapa hari. Ambil ini Zakira, buang ular itu, dan simpan sisanya dengan aman. Jika mereka mati satu persatu, bagaimana aku bisa tetap hidup? Aku tumbuh besar dengan meminum racun ular. Pergi. Salam kakak. Katakan, apa semua baik-baik saja? Tidak kakak. Sesuai yang kau perintahkan, aku menyelidiki konspirasi Abu Mali. Aku telah menemukan surat ini dari kamar Maksudkan. Benazir telah menulis ini untuk ibunya dari istana wanita kerajaan. Sebelum Maksudkan bisa mengirim pesan ini lebih lanjut. Tapi dia sudah mati. Kau kelihatannya lupa bahwa Benazir berasal dari istana wanita Abu Mali. Bukanlah kejahatan menulis surat kepada seorang ibu. Aku tidak mengatakan bahwa itu kejahatan untuk mengirim surat ke seorang ibu. Tapi aku melihat cara pesan itu tertulis. Itu menimbulkan kecurigaan. Kakak, surat itu ditulis dalam bahasa Awadi.
Benazir adalah seorang muslim dan dia dari Kabul. Lalu kenapa dia tidak menulis dalam bahasa Urdu, Persia, atau Pashto? Bacakan surat itu. Ibuku tersayang, apa yang bisa aku lakukan? Tugas tinggal berada jauh darimu adalah hal yang paling sulit. Bukankah ini tidak adil? Begitu selesai dan terucap, kekacauan sudah mengisi di dalam hatiku. Namun aku berhasil bertahan hidup. Kau bahkan tidak membacanya. Sebenarnya, itu tertulis sedemikian rupa sehingga aku bisa menghafalnya dengan beberapa kali. Aku cukup senang melihatmu sudah mengambil minat dalam masalah politik. Kecurigaanmu memang beralasan. Tapi aku tidak bisa mengambil keputusan. Berikan surat itu. Selanjutnya, aku akan bertanya Benazir tentang hal itu. Baiklah kakak. Salam. Aku baru ingat sesuatu, Benazir. Kita lupa mengambil surat dari maksudkan yang kau tulis untuk Abul Mali. Bagaimana kalau dia tunjukkan pada Yang Mulia? Jika dia telah menunjukkan surat itu kepada Yang Mulia, kita tidak akan duduk di ruangan ini. Dia akan memanggil kita ke pengadilan. Selain itu, pesanku terlalu samar bagi siapa saja untuk dimengerti. Salam, Yang Mulia Raja telah memanggil Anda. Yang Mulia Raja memanggilku. Tapi kenapa? Zakira, apa kau pikir dia mencurigaiku? Jika itu yang terjadi, maka kita tidak akan menunggu kesempatan ini. Kita akan membunuh Yang Mulia dan melakukan hal itu. Salam Yang Mulia. Apa Yang Mulia ingin bertemu denganku? Ya, kau memang orang yang sangat berbakat. Tapi Yang Mulia tidak memberikan kesempatan untuk menampilkan bakatku. Ya, baiklah. Kali ini aku memberimu kesempatan. Apa kau yang menulis surat ini pada ibumu? Iya. Bahasa apa yang kau tulis di dalam surat ini? Ini adalah bahasa Abdi. Bahasa Abdi? Kau seorang muslim dan kau tinggal di Kabul. Lalu kenapa tidak dalam bahasa Urdu atau Farsi? Ya Tuhan, kau berniat ingin membunuhku? Kenapa Yang Mulia mengatakan itu? Mereka mengatakan kecantikanmu menjerat pria jika kau datang mendekat. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang ingin ku tahu, kenapa kau tulis dalam bahasa Abdi? Apa Yang Mulia mencurigaiku? Tidak. Tapi aku mencurigai pada siapa kau dulu bekerja. Surat yang ditulis dalam bahasa Abdi oleh wanita muslim tidaklah biasa. Kenyataannya adalah bahwa ibuku bukanlah seorang muslim. Dia asli berasal dari India. Bahasa ibuku adalah Abdi. Dia menikah dengan ayahku yang adalah seorang muslim. Dan kemudian dia masuk Islam. Tapi dia tidak bisa melupakan bahasa Abdi. Setiap kali dia bicara padaku, dia berbicara dalam bahasa Abdi karena aku merindukannya. Aku menulis surat dalam bahasa ibuku. Jika itu adalah satu pelanggaran untuk merindukan seorang ibu, maka aku siap menerima hukuman. Kau tidak melakukan pelanggaran. Aku hanya ingin tahu yang sebenarnya dan berusaha mempercayaimu. Karena beberapa orang menolak untuk mengubah cara mereka. Contohnya Ratu Joda. Tapi sampai sekarang kami bisa melewatinya. Kau tahu. Beritahu pengawal surat bahwa surat ini harus dikirim pada Ibu Benazir di hari ini. Kau boleh pergi. Terima kasih Yang Mulia.
Sifani, kau keras kepala sekali hari ini. Kenapa kau ingin berada di luar dalam cuaca dingin seperti ini? Ayo kita masuk ke dalam. Tidak, Kak. Aku tidak suka dalam ruangan. Ini adalah sebuah taman yang indah. Kita sedang duduk di bawah langit gelap, menyukai dan menatap bintang-bintang berkelip. Baiklah, tetaplah tatap bintang-bintang itu. Beritahu aku ketika kau sudah selesai memandangnya. Kakak, sejujurnya, aku sangat senang berada di sini. Dan aku sangat senang melihat bahwa kau begitu bahagia. Baiklah, sekarang berhenti berceloteh dan biar ku olesi minyak rambutmu. Kakak, salam yang mulia. Salam, Sifani. Sepertinya kau telah mengambil tempatku. Aku tidak mengerti. Karena setiap sore kakakmu memijat kepalaku di tempat ini. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak duduk di sini. Baiklah, aku akan menyingkir dari tempat ini segera. Sekarang aku di sini sesuai tradisi. Tolong pijat kepalaku, Joda. Tess memintaku untuk menemui di dekat kuil Dewa Amba. Ini adalah kesempatanku. Yang mulia, aku dengar bahwa ada sebuah kuil Dewa Amba di Agra. Itu benar. Ratu Joda sering pergi ke sana bersama denganku. Kenapa kau berbohong? Berbohong? Apa yang mulia tidak menemanimu ke kuil? Bukan begitu maksudku. Dia datang bersamaku, tapi dia tidak menemaniku setiap kali ke sana. Apa yang bisa kulakukan? Dia selalu bersikeras bahwa aku ke kuil bersamanya setiap hari. Tapi menjadi raja aku punya hal untuk dilakukan, jadi menolak pergi bersamanya. Tapi dia marah padaku. Kakak, itu tidak adil. Yang mulia kan harus mengurus kewajiban sebagai seorang raja. Di mana kuil tersebut? Aku ingin tahu. Ada di dekat istana. Aku ingin pergi ke sana. Kau tidak bisa pergi ke sana. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa pergi ke kuil itu? Karena kuil itu sedang diperbaiki. Tidak ada yang bisa pergi ke sana. Begitu? Apa kau yang memperbaiki kuil itu, Yang Mulia? Iya, Ratu Joda. Ini tugasku memastikan bahwa kuil tetap dalam kondisi baik. Oh, hati-hati Joda, kau menarik rambutku. Aku tidak menarik rambutmu, Yang Mulia. Kakak, dia hanya menarik kakimu. Jangan marah. Yang mulia, jika bukan orang lain, setidaknya aku bisa pergi ke kuil jika aku mau, kan? Tidak, Sifani. Karena kuil sedang diperbaiki, penjaga ditempatkan di luar candi. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam kuil. Oh, tidak. Tess akan menungguku di dekat kuil. Bagaimana ini? Kurasa kau akan marah padaku, Joda. Benar kan? Benazir begitu berbakat. Dia pintar sekali memijat bagian kepalaku. Siapa Benazir itu? Dia adalah ratu kesayangan. Dia seorang pelayan, tapi sayang padaku. Tangannya begitu ajaib, Sifani. Itu tidak mungkin. Pijatan kakakku tidak mungkin dikalahkan oleh wanita itu. Tidak mungkin. Tidak, kau salah, Sifani. Karena saat aku memuji Benazir, maka dia berhenti memijat sama sekali. Aneh ya? Apa yang mulia mencoba membuat kakakku cemburu? Kak Joda, ini kesempatanmu untuk menunjukkan pada yang mulia seberapa baiknya dirimu. Sekarang pijat kepalanya dengan baik. Baiklah, aku pergi dulu. Aku permisi. Salam. Salam, Sifani. Teruslah memijat, Joda. Benazir lagi. Kenapa kau harus memujinya di depan Sifani? Itu diperlukan, Ratu Joda. Sekarang dia ada di sini, aku yakin dia mencari tahu tentang Benazir. Jika dia tahu tentang Benazir dari sumber lain, dia akan merasa aneh. Itu sebabnya aku mengatakan padanya tentang Benazir. Dia perlu tahu bahwa Benazir adalah hamba kesayangan. Terima kasih untuk pijatanmu, Joda. Aku akan pergi sekarang. Yang mulia, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Hidupmu berada dalam bahaya. Beberapa orang berkonspirasi untuk membunuhmu. Aku tahu itu, Joda. Adikku Mirza telah memperingatkanku tentang bahaya yang akan datang. Jangan khawatir. Konspirasi adalah bagian tak terpisahkan dari hidup raja.
Dan ada banyak orang di sini untuk melindungiku. Ada Maham Angga, ibuku, Aga Khan, ratu-ratuku, dan kemudian juga ada Benazir. Kenapa kau sangat mempercayai Benazir? Apa yang bisa kulakukan, Joda? Orang yang kuanggap dekat mendorongku menjauh darinya. Dan kadang-kadang, orang yang dicintai menimbulkan bahaya. Selamat malam, Joda. Bagaimana caranya membuat Yang Mulia Raja mengerti bahwa dia harus memperhatikan masalah ini dengan serius? Bagaimana caranya mengatakan padanya bahwa aku bertemu Syarifuddin? Dan bagaimana menjelaskan bahwa Syarifuddin yang mengatakannya? Bagaimana caraku mencari tahu siapa pengkhianat di antara orang yang dicintainya? Muti, aku sudah mengobati luka burung merpati ini. Tolong jaga dia bersamamu ya. Jaga dia dan beri biji-bijian untuk makannya. Salam Ratu Joda. Salam Mirza. Apa kau ingin bertemu denganku? Iya, ada hal yang penting yang ingin kubicarakan. Aku mencoba membahas masalah ini dengan Yang Mulia, tapi dia tidak menanggapinya dengan serius. Apa yang ingin kau diskusikan? Syarifuddin telah menulis sebuah surat kepadaku. Dia memintaku untuk bertemu dengannya di penjara. Dia memberitahu aku bahwa nyawa Yang Mulia berada dalam bahaya. Kalau mengenai hal itu Ratu Joda, tapi itu benar bahwa Yang Mulia saat ini berada dalam bahaya. Aku telah menunjukkan surat Benazir untuknya. Itu memang sebuah pesan yang sangat aneh. Ibuku tersayang, apa yang bisa aku lakukan? Tugas tinggal berada jauh darimu adalah hal yang paling sulit. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa kau tidak merasa hal yang sama? Bukankah ini tidak adil? Selesai dan terucap kacau mengisi hatiku. Tapi aku berhasil bertahan hidup. Itu pesan yang aneh. Aku juga merasa begitu. Tapi aku merasa kalau ada peran seseorang yang bisa berada di balik ini. Abul Mali. Aku harus bisa mencari tahu apa konspirasi. Tugasku belum selesai. Hah. Dia masih belum menyelesaikan tugas padahal sudah berjalan beberapa hari. Benazir berada di Agra sejak lama. Dan dia masih belum berhasil mendekati Jalal. Ini justru membuktikan betapa sulitnya untuk menyakiti Jalal. Syarifuddin mendekam dalam penjara. Bahkan Imtiaz Khan tewas. Aku pikir Jalal akan dibunuh saat Imtiaz Khan bertarung. Adam Khan adalah orang yang merusak segalanya bagi kita. Sekarang semua harus kulakukan sendiri. Apa kau berencana pergi ke Agra? Apa maksudmu? Aku telah bertarung di banyak peperangan. Jika aku ingin mengambil Agra, maka aku harus menyusup sampai ke perbatasannya. Benazir akan menyelesaikan tugasnya cepat atau lambat. Dalam situasi seperti ini, sebelum orang lain bisa merebut tahta, aku akan pergi dan membuktikan bahwa akulah pewaris tahta itu. Aku telah dengar bahwa Mirza Hakim berada di Agra. Dia akan membantu Anda. Tidak. Aku tahu bahwa kau berhubungan dengan Mirza Hakim. Tapi dia lebih setia pada Jalal daripada terhadapku. Dan Mirza adalah yang paling aku khawatirkan. Satu-satunya tujuanku sekarang adalah membunuh Jalal dan naik tahta. Buat persiapan untuk pergi ke Agra, Tuan. Tidak. Ya Allah, apa yang kau lakukan sendirian di sini? Kenapa kau sendirian? Nyonya Javeda, salam. Salam untukmu juga. Kau adalah tamu di sini. Hal ini tidak benar kalau kau tidak ada seorang pun yang menemanimu di sini. Ini sangat salah. Saat kami datang ke Amer, kalian semua sudah mengurus kami dengan sangat baik. Tapi di sini kami tidak mengurusmu dengan cukup baik. Maafkan kami ya. Nona Javeda, kau sangat baik. Aku tidak tersinggung. Salam. Salam. Aku minta kau periksalah kebun dengan baik. Aku ingin kalian untuk memastikan bahwa insiden dengan ular itu tidak akan terjadi lagi. Baik Tuan Mirza, kami akan mengurus kebun ini. Kali ini dia memberi salam padamu, Sifani. Salam. Kau bisa menyalaminya kembali, Sifani. Ayo silakan.
kau harus kembali menyalami dia. Aku sama sekali tidak mengerti. Sebenarnya aku tidak tahu. Aku pikir kau memberi salam pada yang di sana. Lalu kau memberi salam lagi, aku pikir untuk Nyonya Javeda. Tapi ternyata untukku. Aku minta maaf. Aku harap kau memaafkan aku karena tidak melihatmu. Untuk pertama kalinya. Jangan khawatir tentang itu. Dia pasti akan memaafkanmu. Karena dia itu anak yang sangat baik. Lagi pula, dia ini adalah adik dari Ratu Joda. Apa kau tahu sesuatu? Ketika aku pergi ke Amer, Sifani sudah mengurus kami semua dengan sangat baik. Dan dia juga memasak dengan sangat baik. Masakannya enak lagi. Aku pikir aku harus pergi ke Amer untuk mengetahui seberapa baik dia memasak. Dia ada di sini di Agra sebagai tamu kita. Jadi itu adalah tugas kita untuk memberikan keramahan kita. Kira-kira kapan aku harus datang ke Amer? Permisi, kenapa kalian semua ada di sini? Salam Ratu Joda. Salam. Aku baru saja pergi melakukan puja tulsi, lalu aku melihat kalian di sini. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Apa baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja di sini. Dari tadi Sifani bersama aku di sini. Oh ya, kalau kau mengizinkan, bolehkah aku mengajaknya berjalan-jalan di sekitar kebun kerajaan ini? Tentu saja, kau tidak perlu minta izinku. Kau bisa pergi bersamanya. Kau mau pergi kemana, Mirza? Putri Javeda akan berkeliling untuk menunjukkan tempat ini. Apa yang sedang kau katakan? Iya, kau tidak harus pergi bersama dengan Sifani. Ratu Joda, Sifani itu adalah adikmu. Aku tahu itu. Dan kau adalah adik yang mulia raja. Sifani adalah adikku. Aku sama sekali tidak mengerti. Tidak mengherankan. Tapi aku mengerti semuanya. Aku tahu apa yang ada di dalam hatimu dan kenapa kau menatap Sifani. Ada apa? Aku mendapati adikmu sangat cantik, Ratu Joda. Menurutku, kau menyukai adikku. Benar begitu kan? Tapi kakakku sama sekali belum menyadari betapa beruntungnya dia telah menemukanmu. Oh Dewi, kami telah menanam kemangi suci untuk menjaga perdamaian dan harmoni dalam keluarga. Tolong lindungi keluarga kami. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan yang mulia raja. Bagaimana aku bisa membuatnya sadar bahwa hidupnya dalam bahaya? Tolong tunjukkan caranya padaku, Dewi. Yang mulia! Ada apa, Kak Joda? Kelihatannya kau tidak bisa menahan kebahagiaanmu saat melihatnya mulia. Dia benar, Ratu Joda. Ada apa? Aku ingin... Kau ingin tahu bagaimana aku datang ke sini tiba-tiba? Aku kebetulan lewat. Aku melihat kalian melakukan puja. Jadi aku ke sini mendapatkan beberapa persembahan. Tentu saja, Yang Mulia. Aku tahu bahwa persembahan suci hanya sebuah alasan, kan? Sebenarnya Yang Mulia ingin bicara dengan Kak Joda. Aku berharap mereka pergi dari sini sehingga aku bisa bicara dengan Yang Mulia. Bahwa Syarifuddin telah memperingatkanku. Kupikir kita harus memberikan beberapa momen pribadi. Moti, ayo sekarang kita pergi. Kau bisa tetap di sini. Aku tidak berpikir Joda ingin sendirian bersamaku. Dia berpikir jika kita tinggalkan sendirian. Aku permisi. Aku kehilangan kesempatan ini juga. Bagaimana caranya menyampaikan pesan Syarifuddin? Terima kasih. Bukan hanya untuk anggur ini, tapi juga... Kau tidak perlu berterima kasih. Kau berhak mendapatkan kehormatan ini karena telah membantu kerajaan Mughal. Tepat di saat kau dibutuhkan. Tentunya hal ini juga berkat bantuan dari seorang Ratu Ruqayyah.
Berterima kasihlah padanya. Dan kau juga telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Benar apa yang kau katakan, Jalal. Ini kesempatan yang membahagiakan. Jika kau mengizinkanku, aku ingin menyarankan sesuatu padamu. Tentu saja. Bagaimana kalau kita merayakan dengan sebuah pesta pada catatan bahagia ini? Yang dikatakan ibu itu benar. Aku rasa Benazir harus diizinkan mempersembahkan bakatnya. Maksudku, aku telah mendengar bahwa Benazir adalah seorang penari yang sangat baik. Kau telah mendengar dengan baik. Kurasa membuat pesta adalah ide yang baik. Kita harus adakan perayaan besar untuk kemenangan. Kehadiran Mirza akan melipat gandakan semangat perayaan. Iya. Ada apa? Kau adalah orang yang menyarankan bahwa kita harus merayakannya. Aku tahu itu saranku, tapi aku tidak marah karena itu. Aku marah karena Ratu Joda. Kau tahu bahwa aku tidak senang dengan Ratu Joda. Dan kau juga tahu mengapa aku marah dengannya. Aku tahu itu Maham Angga, tapi kita tidak bisa menghentikan perayaan karena Ratu Joda. Kita tetap akan mengadakan perayaan itu. Dan Benazir akan menari selama perayaan itu. Tapi hanya pria yang bisa menghadirinya. Baiklah, aku akan mulai membuat persiapan untuk pesta yang mulia. Jangan menyebutku yang mulia saat kita berdua. Aku ingin kau memanggilku dengan sebutan Jalal. Aku mohon maaf, Jalal. Aku akan menyarankan Adam Khan harus memanggilmu sebagai yang mulia. Apakah kau sendiri dengan dia atau di depan umum? Lagi pula kau adalah rajanya Adam. Iya, baiklah. Kau bisa mulai membuat persiapan. Ini akan sempurna. Benazir akan menari hanya untuk Jalal. Dan Adam akan memastikan bahwa Jalal memiliki banyak kamar pada malam itu. Itu akan memberikan Benazir kesempatan untuk datang dan dekat dengan Jalal. Dan ketika Ratu Joda tahu tentang hal itu, dia akan tersiksa di luar kendali.